Halo, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di Idrisi Solutions. Pada video kali ini kita akan membahas satu step lagi setelah processing yang lalu, yaitu post processing atau pasca processing. Biasanya post processing ini banyak instrumen, salah satunya adalah kita menganalisis perubahan tutupan lahan dari dua seri citra yang sudah kita klasifikasi. Jadi pastikan teman-teman saat ini sudah memiliki dua seri data yang berbeda, dua seri tahun yang berbeda untuk peta tutupan lahan yang hasil klasifikasi dari citra Landsat ataupun citra apapun. Yang penting ada dua data tutupan lahan yang berbeda tahunnya. Nah, untuk dapat melakukan analisis ini, kita menggunakan dua software. Pastikan teman-teman sudah menginstal dua software tersebut. Pertama ArcGIS, bisa software GIS lainnya, misalnya QGIS atau apa gitu. Dan yang kedua adalah Idrisi, kalau sekarang namanya Terset. Dari software Idrisi atau Terset ini, kita hanya menggunakan satu instrumen dari Land Change Modelernya, yaitu Change Analysis. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama, pastikan kita sudah menyajikan dua data yang berbeda, tutupan lahan yang berbeda tahun. Kalau di sini kita punya data land cover 1989 dan land cover tahun 2002. Ya, ini tampilannya ya, tampilan perubahan dari tutupan lahan secara visual ya. Kita menggunakan tool swipe ini ya. Ini kan file dalam extension IMG ya, Imagine. Ini file harus kita konversi dulu menjadi ASCII atau ASC untuk bisa dibaca oleh software Idrisi atau Terset. Caranya sangat gampang teman-teman, kita gunakan ArcToolbox. Kita pilih di sini Conversion Tools. Lalu ambil from raster. Di sini ada pilihan raster to ASCII. Input rasternya pertama tahun 1989 dulu. Di sini teman-teman, ketika melakukan konversi dari raster to ASCII, kita tidak boleh punya pad terlalu panjang. Jadi usahakan dia ditaruh di luar dulu. Kalau di sini saya mau naruhnya di D aja. Di D saya akan bikin folder temporer yang folder sifatnya sementara. Di sini namanya Change Analysis ya. Dipendek aja. Begitu. Saya masukkan di sini. Kemudian saya ketikkan land cover LC 89 biar pendek. Dan ini jangan lupa, jangan teks tapi ASC. Gitu. Jangan TXT tetapi adalah ASC. Kalau sudah klik save, ya ini pendek ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Lalu kita klik OK. Jadi, ya, ini dibuang aja nggak apa-apa karena tidak dianalisis di ArcGIS. 1989 sudah, sekarang tahun 2002. Caranya sama teman-teman ya. Naruhnya di D, tempat kita tadi. LC02. ASCII. Sudah selesai. Untuk sementara, pekerjaan kita di ArcGIS sudah dianggap selesai dulu. Kita pindah ke software berikutnya, yaitu Idrisi atau Terset. Ini sekilas tampilan Idrisi atau Terset ya teman-teman ya.
Namanya sudah ganti sekarang jadi Terset. Kalau dulu namanya Idrisi. Sampai sekarang pun masih ada sisa-sisa nama-nama Idrisi itu di sini. Contohnya Idrisi Image Processing gitu. Ini juga Idrisi GIS Analysis. Tampilannya mirip, sama, nggak ada perubahan. Palingan ya ganti nama aja Terset. Saya juga tidak tahu kenapa diganti namanya. Oke, langsung aja ya. Ini kita close dulu. Bagi teman-teman yang baru ngelihat software Idrisi atau Terset ini, mungkin sedikit saya kasih tutorial dasarnya aja ya untuk kebutuhan ini. Di sini ada bar ya, di sini ada bar untuk project-nya ya. Ini ada project, ada file, dan ada filter. Yang kita pakai pertama itu project-nya dulu ya. Ini karena kita di sini di Terset ini yang dimaksud project dia itu adalah folder sebetulnya. Tidak sama dengan ArcGIS yang akan menghasilkan suatu file baru yang punya extension MXD misalnya. Kalau di Terset ini, dia menganggap project itu adalah sebuah folder. Jadi yang kita pakai folder project-nya itu adalah folder yang kita pakai tadi, yang letaknya saya taruh di D. Jadi ini saya bikin new project dulu, ini diklik kanan, new project. Kemudian saya cari yang tadi, folder tempat kita naruh export dari ASCII tadi. Ini ya, null change analysis. Ya. Nah, ini nggak boleh diganti-ganti ya teman-teman ya. Sampai akhir ini foldernya akan terkunci di sini gitu. Kemudian file, ini masih kosong ya. Walaupun ada 2 file di dalamnya, file ASCII tadi, tapi si Terset belum bisa membaca file ASCII tersebut. Berarti langkah sekarang kita adalah melakukan import dulu. Kita import dulu, kita ambil file, kemudian import. Kita pilih software specific format. Di sini ada Esri karena ArcGIS itu adalah produknya Esri. Kemudian kita ambil Arc Raster. Di sini ada 4 pilihan. Kita pilih dulu Arc Info Raster ASCII format to Idrisi. Jadi kita mengambil file rasternya ASCII yang berasal dari Esri untuk menjadi formatnya Idrisi seperti itu. Oke, inputnya karena di dalam dia sudah projectnya kita desain dari awal satu folder yang sama. Di sini dia akan langsung membaca ada file ASCII land cover 02 dan land cover 1989. Kita mulai dari 1989 dulu teman-teman ya. 1989, oke. Di sini ada input filenya sudah, output file. Nah, output filenya ini kita pakai nama yang agak panjang nggak masalah karena si Idrisi tidak membatasi untuk itu. Jadi kita bikin lengkap-lengkap aja, land cover strip 1989. Gitu. Jangan lupa dicontreng convert output file from real to integer karena data kita ini land cover itu dia punya data yang integer bukan real. Jadi nggak ada komanya. Jadi punya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya kita output reference information. Si Terset ini dia tidak bisa otomatis mendeteksi proyeksi sebuah file. Otomatis harus kita yang membantu dia. Kita bikin di sini reference sistemnya. Dia hanya membaca UTM, teman-teman. Dia tidak bisa membaca koordinat geografis ataupun decimal degree. Otomatis kita harus mengarahkan reference system ini ke UTM. Jadi pastikan dulu data teman-teman itu dalam format UTM. Kita scroll ke bawah. Dia berdasarkan abjad, ada UTM. Karena Sumatera Barat itu ada di zona 47 South, ya berarti di sini adalah UTM 47 South. Oke. Ini tetap meter dan unit distance-nya biarkan default 1.0. Kemudian kita klik OK. Sekali lagi OK. Nah, ini dia teman-teman ya, karena data kita sudah integer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tidak bisa membaca legenda kita, dia tidak bisa membaca atribut kita yang berbentuk teks, tapi dia hanya bisa membaca sebuah atribut yang berisi ID atau kode unik lainnya yang ada di atribut table. Kita lanjutkan dulu yang kedua, karena data kita tadi ada LC02, ini bisa kita ganti juga, ketik 02 aja. Tapi kalau teman-teman ragu, kita klik ulang LC02 ASC, klik OK. Ini tinggal kita ganti 2002. Ini tetap convert
output from real to integernya juga, dan kita harus sekali lagi melakukan pencarian UTM-47S. Ya, oke. Klik OK dan klik OK. Ini dia teman-teman ya. Ini karena cuma 2 data, kita close aja. Nah, di sini kita harus mengganti dulu legendanya. Kita tidak bisa menggunakan kode angka ini, kita harus mengganti kategorinya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Caranya sangat gampang. Pastikan dulu kita memilih salah satu file yang ada di sini. Misalnya katakanlah 1989 dulu, ini tutup nggak apa-apa. 1989, kita scroll ke bawah. Ini ada pilihan kategoris. Nah, kategoris ini harus kita isi, teman-teman. 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya. Gitu. Nah, ini bisa di-copy atau ini bisa di-copy dari data yang sudah kita punya. 1 itu apa, 2 itu apa. Saya masih nyimpannya di sini. Kelas line cover. Nah, ini ya. 1 itu adalah urutan primer, 2 itu urutan sekunder, dan seterusnya. Ini tinggal kita copy paste aja ke terset. Kalau sudah, klik OK. Jangan lupa untuk men-save. Di sini ada gambar disket ya. Save atau Ctrl S sama aja. Save. Yes. Nah, berarti 1989 kita sudah punya data kategorinya. Urutan primer, urutan sekunder, dan seterusnya. Ada 10 kelas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Enaknya lagi kita bisa mengklik tahan ya. Di sini kita kalau klik tahan, kita benar-benar tahu itu distribusi dari perairan di mana aja. Dia kasih warna merah, sisanya warna hitam seperti itu. Kemudian lahan terbangun di mana aja, tanah terbuka seperti apa, dan seterusnya. Sekarang kita ke data yang 2002 nih. Kalau data 2002 kan dia masih belum kategori ya. Belum kategori. Tapi tenang teman-teman, kita tidak akan mengulang pekerjaan yang sama. Jadi untuk 2002 kita pilih lagi kategoris. Tapi kita tinggal copy aja, nggak perlu ketik-ketik lagi seperti tadi, tinggal copy from. Kita copy ke dari 1989. Nanti dia akan terbawa semuanya, lalu kita klik OK dan di-save. Udah selesai. Jadi 2002 dan 1989 sudah punya kategori yang sama, sudah punya legenda yang sama, seperti itu. Gampang ya? Kini kita close aja nggak apa-apa. Sekarang untuk tahapan ekspor import kita sudah selesai. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita melakukan analisis perubahan menggunakan Land Chain Modeler, khususnya Chain Analysis. Kita coba. Ini di minimize aja. Kita ambil pilihannya Land Chain Modeler. Di sini ada tools-nya di bagian atas. Nah, di sini ada chain analysis, ada transition potential, ada chain prediction, planning, RIDD project, dan seterusnya. Yang kita pakai hanya chain analysis saja, teman-teman ya. Nah, ini sudah di level tingkatan advance. Dan juga banyak data-data tambahan lainnya yang harus kita siapkan sebelum masuk ke transition potential dan seterusnya. Karena ini adalah project baru, kita klik dulu create new session ya teman-teman ya. Di sini kita create dulu misalnya perubahan ya, bahasa Indonesia aja, perubahan 89 ke 02 gitu. Atau lengkap juga nggak apa-apa, 1989 ke 2002. Nah, earlier than cover image ini kita memasukkan data terlama ya teman-teman ya. Berarti di sini tahun 1989. Kalau letter kita ambil yang terbaru, berarti 2002. Karena kita sudah memberikan nama filenya ini dengan
identifikasi tahun, ada definisi tahun di situ, si Idrisi ini atau si Terset ini langsung dia mendetek itu adalah nama tahun. Di sini kita nggak perlu ngisi lagi 1989, di sini nggak perlu kita ngisi lagi, dia ngisi otomatis tahun 2002. Karena hanya data ini yang mau kita harapkan, ya kita coba dulu ini di continue ya. Ini continue. Nah, ini dia teman-teman. Chain analisis kita sudah keluar dalam bentuk grafik. Grafik yang masih sangat sederhana yang bisa kita sempurnakan. Di sini cara menginterpretasinya atau cara membaca hasil analisisnya adalah gain and loss by kategori. Yang lagi tampil sekarang adalah gains and loss between 1989 dan 2002 gitu. Di sini maksudnya hutan primer. Hutan primer kita kalau arahkan kursor ke sini itu akan keluar angka minus 61.227. Satuannya apa? Pixel. Karena di sini unitnya adalah sel. Berarti ini ada hutan primer berkurang 61.227 piksel seperti itu. Kalau mau ganti unitnya menjadi hektar atau kilometer persegi dan seterusnya bisa dipilih di sini. Kita pakai hektar. Ini setara dengan 5.510 hektar hutan yang hilang. Ada nggak hutan yang bertambah? Kita tinggal geser kursornya ke kanan, ternyata tidak ada. Ya. Di sini hanya ada minus. Lain cerita dengan kebun campuran, teman-teman ya. Kalau kebun campuran di sini ada berkurang 7.615 hektar, tapi juga ada penambahan 7.900. Berarti kebun campuran ini ada penambahan dan juga ada pengurangan. Di sini logika geospasial kita dan spatial thinking kita dipertanyakan, teman-teman. Ada nggak jenis-jenis tutupan lahan kita yang mengalami perubahan yang keliru atau perubahan yang tidak masuk akal? Misalnya, hutannya bertambah secara signifikan. Ada hutan bertambah 1.000 hektar. Apakah ada penanaman atau reboisasi selama dalam kurun waktu 89 sampai 2002? Kalaupun ada, tahun berapa ditanam? Kalau ditanamnya tahun 1995, sementara 2002 kita sudah mendeteksi itu hutan, apakah pohonnya sudah setinggi itu? Jadi akan banyak pertanyaan-pertanyaan spasial yang bisa kita uji di sini. Kemudian nanti ada sawah ya. Kalau di sini kan pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah di sini mengalami penurunan 2.009 hektar. Ada nggak sawah yang bertambah? Ternyata tidak ada. Nah, kalau seandainya ada, benar-benar ada nggak pencetakan sawah baru? Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pertanyakan di dalam menganalisis hasil perubahan tutupan lahan ini. Oke, karena ini masih tahap awal ya. Ini kalau mau kita dapat data mentahnya, artinya dalam berbentuk grafik maupun dalam berbentuk angka, ini tinggal kita klik kanan, copy to clipboard. Apakah kita mau ngambil gambarnya, atau mengambil metafilenya, atau mengambil data only dalam bentuk data tabel. Tapi ini kita siapkan dulu data Excel-nya. Oke, kita buka Excel-nya di sini. Klik kanan. Kita mau ngambil bitmap-nya, berarti kan kita ambil adalah gambar ini. Kita klik Ctrl V di sini, ke bawah ya. Kemudian kalau mau copy metafile itu sama aja dengan yang bitmap. Dia sama-sama ngambil gambar juga. Terakhir kita copy dia sebagai teks atau data only. Di sini baru kita dapatkan data berbentuk angka. Ya, ini kita tinggal bikin. Sorry, saya buang dulu ininya. Di sini kita tinggal bikin kolom ya, atau garis dari tabelnya. Di sini adalah dari cover classes ya. Di sini adalah loss yang hilang, dan di sini ada yang tumbuh seperti itu. Dalam satuan hektar ya. Nah, gini teman-teman. Kita bisa lihat hutan primer sama sekali tidak ada penambahan, hutan sekunder sama sekali tidak ada penambahan. Berarti di sini ada kebun campuran
yang berkurang 7.600 hektar tapi bertambah 7.900. Pertanian lahan kering tidak ada yang berkurang tapi malah bertambah. Pertanian basah berkurang dan juga tidak ada yang bertambah seperti itu. Semak belukar bertambah, ya. Tanah terbuka bertambah, lahan terbangun bertambah, perairan stabil seperti itu. Nah, di sini kita bisa analisis kira-kira ada kelemahan atau ada kekurangannya di mana seperti itu. Lalu apa jadinya kalau seandainya teman-teman menemukan kasus seperti tadi? Hutannya mengalami penambahan signifikan, misalnya 10.000 hektar misalnya, tapi tidak ada reboisasi yang dilakukan dalam kurun waktu 10-20 tahun terakhir. Atau permukiman yang tiba-tiba berkurang, sementara tidak ada bencana alam, tidak ada gunung meletus, tidak ada longsor, dan seterusnya yang membuat permukiman itu mengalami kerusakan parah ataupun bahkan tertimbun barangkali, dan itu tidak terjadi, maka itu menjadi pertanyaan. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, penyebabnya bisa kesalahan di dalam interpretasi. Kesalahan di dalam membuat klasifikasi sehingga hasil 1989 dengan hasil 2002 itu mengalami kekeliruan. Pasti ada kesalahan di salah satu antara dua citra itu. Bagi teman-teman yang belum mencoba untuk melakukan klasifikasi secara supervise, silakan saksikan video saya sebelumnya. Nah, ini satu tahapan sudah selesai ya teman-teman ya. Berarti beginilah cara kita dalam melakukan analisis perubahan tutupan lahan menggunakan software Idrisi atau Terset. Oke, itulah tadi video post processing. Kita menganalisis perubahan tutupan lahan dari tahun 1989 sampai tahun 2002 sebagaimana teman-teman sudah saksikan. Jangan lupa untuk like video ini, dan bagi yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa berserta dengan tombol belnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi apabila saya upload video-video berikutnya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman dan kolega kalian, barangkali ada yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam Technoscience.